Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal-soal UTS matematika dari kelas A dari mata kuliah matematika yang sudah kita pelajari selama setengah semester di semester 2 ini di Fakultas Geografi. Sebelumnya, perkenalkan saya Birta Yoanggarifta dari Prodi Kartografi dan Penginderaan Jauh, Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 soal dari 5 materi yang berbeda. Yang pertama adalah definisi dari pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak merupakan jenis pertidaksamaan yang mengandung nilai mutlak di dalamnya. Nilai mutlak menghitung jarak pada suatu angka dari 0. Misalnya, nilai mutlak X mengukur jarak X dari 0. Pada pertidaksamaan nilai mutlak juga terdapat sifat-sifat. Salah satu di antaranya adalah pada nomor 4, yaitu pertidaksamaan nilai mutlak dari X, di mana nilainya kurang dari A. Maka hasil yang akan didapatkan nanti adalah nilai X bernilai lebih besar dari negatif A dan kurang dari A. Mari kita lihat pada soal. Di sini kita dapatkan soal pertidaksamaan mutlak dari 3 dikurangi 1 per X, di mana nilainya kurang dari setengah. Maka untuk mendapatkan hasil, kita dapat mengacu pada sifat yang berada pada nomor 4 ini dengan mengubah nilai pada sebelah kiri menjadi negatif A. Maka di sini kita dapatkan negatif setengah kurang dari pertidaksamaan mutlak 3 dikurangi 1 per X kurang dari setengah. Karena hasil yang kita dapatkan nanti, kita inginkan nilai X-nya, maka langkah yang pertama kita akan menghilangkan nilai 3 pada bagian ini dengan cara menguranginya dengan 3. Karena pada bagian tengah dikurangi 3, maka pada bagian kiri dan bagian kanan kita juga kurangi 3. Maka akan kita dapatkan hasil pada bagian tengah ini, kita tinggal mendapatkan negatif 1 per X. Kemudian untuk memudahkan nilai 3 di sini kita rubah menjadi 6 per 2. Maka kita akan dapatkan hasil nilai dari 1 per X, negatif 1 per X, itu lebih besar dari negatif 7 per 2 dan kurang dari negatif 5 per 2. Maka himpunan penyelesaian yang kita dapatkan adalah nilai X lebih besar dari 2 per 7 kurang dari 2 per 5. Dan jika digambarkan menggunakan diagram akan didapatkan hasil seperti ini. Mari kita lanjut untuk soal materi yang kedua, yaitu mengenai fungsi, domain, dan kodomain. Apa itu fungsi? Fungsi merupakan hubungan antara satu elemen himpunan tepat dengan satu elemen pada himpunan yang lain. Untuk domain sendiri adalah daerah asal himpunan. Dan untuk kodomain adalah daerah hasil atau daerah lawan dari himpunan. Baik, untuk materi kali ini, kita mendapatkan soal akan dibuat sebuah kotak tanpa tutup dari selembar kertas dengan ukuran panjang 22 cm dan lebar 14 cm. Kotak dibuat memotong setiap pojok seperti gambar di bawah ini. Jadi bisa kita lihat di sini panjangnya adalah 22 cm dengan lebar 14 cm dan dipotong selebar X pada setiap ujung dari kertas tersebut. Kemudian di sini kita akan mencari rumus fungsi volume dalam X. Kemudian kita akan menentukan domain dan kodomain dari fungsi. Sebelumnya kita ketahui dulu volume dari sebuah balok, yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Selanjutnya kita akan masukkan angka yang sudah kita ketahui tadi ke dalam rumus. Yang pertama kita ada panjang. Di sini kita dapatkan 22 dikurangi 2X itu karena panjangnya adalah 22, kemudian pada setiap sisi dipotong selebar X, maka kita dapatkan hasil 22 dikurangi 2 dikali X. Begitu juga pada lebar dari kertas tersebut, kemudian dikali dengan tinggi yaitu X. Kemudian
kita dapatkan hasil 308 dikurangi 44x dikurangi 28x ditambah 4x kuadrat dikalikan x. Setelah itu kita sederhanakan dan kita akan dapatkan hasil 4x kuadrat dikurangi 72x ditambah 308 dan masih dikali dengan x. Kemudian hasil akhir yang akan kita dapatkan adalah 4x pangkat 3 dikurangi 72x kuadrat ditambah 308. Hasil tersebut diperoleh setelah dikalikan dengan x. Dari hasil yang kita peroleh, bentuk fungsi yang dihasilkan adalah termasuk fungsi polinomial, sehingga nilai dari domain dan kodomain adalah bilangan real, di mana bilangan real tersebut lebih besar dari 0. Jika dituliskan dengan notasi, akan kita dapatkan seperti ini. Lanjut, pada materi yang ketiga, kita akan beralih ke konsep limit. Pada soal ini, kita dapatkan limit fungsi x mendekati 2 untuk fx bernilai 4. Kemudian limit x mendekati 2 untuk gx bernilai negatif 2. Dan yang terakhir adalah limit x mendekati 2 untuk hx bernilai 0. Dari soal-soal ini, kita akan mendapatkan berbagai macam tipe. Pada soal yang pertama, yaitu soal A, kita mendapatkan soal limit x mendekati 2, nilai dari fungsi fx ditambah 5 kali gx. Seperti yang kita ketahui, kita sudah mendapatkan nilai-nilai yang ada dari masing-masing fungsi. Kemudian kita masukkan pada rumus yang ada, dan kita dapatkan limit x mendekati 2, nilai dari fx adalah 4, kemudian ditambah 5 dikali gx yang bernilai negatif 2. Maka akan kita dapatkan limit x mendekati 2, 4 ditambah negatif 10. Kemudian limit x mendekati 2 dari 4 dikurangi 10 adalah negatif 6. Dari soal yang sudah kita kerjakan tadi, kita dapatkan nilai ya sebesar negatif 6, maka limit tersebut bisa kita sebutkan bahwa limit tersebut ada atau ya limit tersebut ada karena di sini ada nilainya. Selanjutnya kita membahas soal yang B. Di sini kita mendapatkan soal limit x mendekati 2 untuk nilai gx dipangkatkan 3. Langsung saja kita masukkan, kita sudah ketahui jika nilai dari fungsi gx adalah negatif 2, kita pangkatkan dengan 3, dan kita akan dapatkan hasil negatif 8. Pada soal yang B ini kita juga mendapatkan hasil, maka limit dari soal B adalah limit ada. Selanjutnya, pada soal C, kita mendapatkan tipe soal yang berbeda lagi. Di sini kita mendapatkan soal limit x mendekati 2 akar dari fungsi fx. Seperti yang kita ketahui, fungsi dari fx ini bernilai 4, maka limit x mendekati 2 akar dari 4 adalah 2. Di sini kita juga mendapatkan hasil di sini, maka limit untuk soal C juga termasuk limit ada. Beralih ke soal selanjutnya, kita ada soal D, di mana limit x mendekati 2, nilai dari 3 dikali fx dibagi gx. Langsung saja kita masukkan angka yang sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu 3 dikali 4 dibagi negatif 2. Akan kita dapatkan limit x mendekati 2, 12 dibagi negatif 2. Kita dapatkan hasil negatif 6. Masih sama dengan soal-soal sebelumnya, di sini kita mendapatkan nilai ada, jadi limit untuk soal D adalah limit ada. Nah, untuk soal E ini kita mendapatkan soal limit x mendekati 2, dari gx dibagi hx. Kita masukkan nilai yang sudah kita ketahui. Nah, di sini sedikit berbeda ya. Limit x mendekati 2 dari negatif 2 dibagi 0. Seperti yang kita ketahui, angka berapapun jika dibagi dengan 0, maka akan didapatkan hasil infinite atau tak hingga. Karena di sini yang dibagi 0 adalah bernilai negatif 2, maka hasil yang kita dapatkan adalah negatif tak hingga. Karena hasil yang kita dapatkan negatif tak hingga, maka nilai limit dari soal E adalah limit tidak ada. Lanjut ke soal terakhir, pada soal F kita dapatkan limit x mendekati 2 dari gx dikali hx dibagi fx.
Langsung kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita ketahui, yaitu limit X mendekati 2 dari negatif 2 dikali 0 dibagi 4. Lanjut, limit X mendekati 2 dari negatif 2 dikali 0, 0 dibagi dengan 4. Seperti yang kita ketahui juga, definisi dari 0 jika dibagi dengan angka berapapun, maka akan didapatkan hasil 0. Soal F ini termasuk limit ada, walaupun nilainya 0, tapi limit tersebut tetap ada karena tidak bernilai infinite seperti soal pada yang sudah kita jelaskan sebelumnya di soal E. Begitu, lanjut kita ke materi yang keempat, yaitu fungsi kontinu. Sebelumnya, kita bahas dulu mengenai definisi dari kekontinuan pada interval. Fungsi f adalah kontinu dari kanan di A. Jika limit x mendekati A dari kanan, nilai fx sama dengan nilai fa. Dan kontinu dari kiri di B, jika limit x mendekati B dari kiri, fungsi fx sama dengan fungsi fb. Kita katakan f kontinu pada suatu interval terbuka jika f kontinu pada tiap titik di interval itu. Fungsi f kontinu pada interval tertutup dalam kurung buka A, B, kurung tutup jika kontinu pada titik A dan B dan kontinu dari kanan di A, serta kontinu dari kiri di B. Selanjutnya, perlu kita ketahui juga teorema A kekontinuan fungsi polinomial dan rasional, di mana fungsi rasional kontinu di setiap bilangan real C dalam domainnya, kecuali pada titik yang membuat penyebut menjadi 0. Kita dapatkan soal dari fungsi kontinu ini untuk mencari apakah fungsi fx bernilai real di titik x pada titik negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4, atau 6. Mari kita bahas yang pertama, yaitu pada titik negatif 4. Untuk membuktikan fungsi pada titik negatif 4 kontinu atau tidak kontinu. Seperti yang kita ketahui, sebuah limit bisa dikatakan ada jika limit dari kiri itu sama nilainya dengan limit dari kanan. Bisa kita lihat, titik negatif 4 di sini memiliki garis limit yang sama pada bagian interval ini, maka dapat kita katakan limit mendekati negatif 4 dari kiri bernilai sama dari limit mendekati negatif 4 dari kanan. Sehingga limit pada negatif 4 ini ada. Kemudian yang kedua adalah nilai di titik negatif 4 itu berada pada interval kosong atau interval terbuka ya. Sehingga fungsi fx pada titik negatif 4 fungsinya tidak kontinu dan tidak bernilai real. Lanjut pada titik negatif 2. Di sini berbeda ya dari yang negatif 4 tadi. Yang pertama, mari kita cek limitnya dulu. Bisa dilihat dari sini limit x, limit mendekati negatif 2 dari kiri, itu di garis yang ini, di garis yang intervalnya tertutup. Sedangkan limit mendekati negatif 2 dari kanan, itu kita patokannya pakai garis yang ini, yaitu garis dengan interval yang terbuka. Karena garisnya juga terputus dan nilainya limit kiri dan limit kanan berbeda, maka limit pada negatif 2 tidak ada. Yang kemudian, nilai di titik negatif 2 itu ada, yaitu pada bagian limit mendekati 2 dari kiri, yang bernilai real, akan tetapi karena tidak memenuhi semua syarat, maka pada titik negatif 2 fungsinya tidak kontinu. Lanjut pada titik 0. Bisa kita lihat pada titik 0 ini tidak ada garis yang terputus ya. Jadi limit mendekati 0 dari kiri dan limit mendekati 0 dari kanan bernilai sama. Garis nilai limit pada titik 0 dari kiri bernilai negatif 2, dan pada
kanan bernilai 2, sehingga pada titik 0 ini ada limitnya. Kemudian pada titik 0 memiliki nilai juga, sehingga fungsi f(x) pada titik 0 memiliki nilai fungsi kontinu dan bernilai real. Selanjutnya pada titik 2, titik di 2 ini hampir mirip ya dengan titik negatif 2 tadi, yaitu dengan garis yang terputus. Mari kita lihat pada limit mendekati 2 dari kiri itu kita berpatokan pada garis dengan interval terbuka atau interval kosong. Sedangkan pada limit mendekati 2 dari kanan kita berpatokan pada interval tertutup atau interval bulat penuh di sini ya. Jadi bisa kita simpulkan limit kiri mendekati 2 dan limit dari kanan mendekati 2 itu bernilai tidak sama dan juga garisnya terputus, maka limit pada titik 2 ini bernilai tidak ada. Maksudnya nilai limitnya tidak ada. Selanjutnya pada nilai di titik 2 ada, yaitu pada limit mendekati 2 dari kanan, yaitu interval tertutup yang ini, sehingga nilainya adalah nilai real, akan tetapi limit pada titik 2 ini tidak kontinu karena garisnya terputus. Lanjut kita ke titik 4. Di sini kita bisa lihat untuk limit mendekati 4 dari kiri itu nilainya dari garis yang bawah ini. Dan untuk limit mendekati 4 dari kanan itu menggunakan interval pada bagian atas ini. Dan didapatkan juga bahwa hasil dari limit kiri dan limit kanan untuk titik di titik 4 itu berbeda, sehingga limitnya tidak ada. Kemudian nilai di titik 4 ini ada karena garis yang kita jadikan patokan itu merupakan interval tertutup atau bulat penuh, tetapi tidak memenuhi syarat untuk fungsi kontinu, sehingga pada titik 4 merupakan titik fungsi tidak kontinu, atau diskontinu. Kemudian kita berlanjut pada titik yang terakhir, yaitu titik 6. Kita cek dari limit kiri mendekati 6, kita menggunakan garis yang ini, interval tertutup ya. Kemudian pada limit X mendekati 6 dari kanan juga masih menggunakan garis yang sama, patokan garis yang sama, interval tertutup. Sehingga limit kiri mendekati 6 dan limit kanan mendekati 6 bernilai sama. Maka limit pada titik 6 ini ada. Kemudian nilai pada titik 6 ini ada dan bernilai real, sehingga titik pada nilai fungsi f(x) pada titik 6 ini merupakan fungsi kontinu. Lanjut kita ke soal kelima, yaitu soal terakhir, yaitu mengenai turunan fungsi dan fungsinya. Di sini kita dapatkan soal fungsi f(x), yaitu fungsi perkalian dari x dikali akar 2 dikurangi x kuadrat. Karena fungsi tersebut termasuk ke dalam fungsi perkalian, maka untuk melakukan penyelesaiannya kita menggunakan rumus fungsi turunan dari x, di mana u dikali v aksen ditambah u aksen dikali v. Dari mana sih rumus ini kita dapatkan? Rumus fungsi f(x) turunan yang terbentuk dari perkalian fungsi u dan v didapatkan dari perhitungan sistematis ini. Ya, bisa kita lihat di sini runtutan untuk mendapatkan rumus f turunan x, sehingga didapatkan rumus u v aksen ditambah u aksen dikali v. Langsung saja kita coba ke soalnya ya teman-teman. Untuk f(x), di mana perkalian x dikali dengan akar 2 dikurangi x kuadrat. Untuk u di sini adalah x, kemudian untuk nilai v adalah akar 2 dikurangi x kuadrat. Kemudian kita turunkan untuk u aksen, yaitu turunan dari x adalah 1, yaitu koefisien dari nilai x ini ya, teman-teman, 1. Kemudian untuk kita selanjutnya mencari adalah fungsi, maksud saya turunan dari v
untuk nilai akar 2 dikurangi X kuadrat. Pertama, kita rubah dulu bentuknya dari akar pangkat menjadi pangkat seperti ini ya. Kita dapatkan 2 dikurangi X kuadrat pangkat setengah. Kemudian kita turunkan. Kita turunkan setengah dikali 2 dikurangi X kuadrat pangkat setengah dikurangi 1. Kemudian kita juga turunkan nilai yang berada di dalam kurung ini, turunan dari 2 dikurangi X kuadrat. Kemudian kita dapatkan setengah dikali 2 dikurangi X kuadrat pangkat min setengah dikalikan turunan dari 2 dikurangi X kuadrat. Kita dapatkan hasil setengah dikali setengah per akar 2 kurangi X kuadrat dikali turunan dari 2 dikurangi X kuadrat. Kita dapatkan hasil turunan dari V yaitu 1 dikurangi 2 dikali akar 2 min X kuadrat. Karena di sini 1 dikali 1 gitu ya. Jadi terus yang bawah 2 dikali akar 2 dikurangi X kuadrat. Kemudian kita kalikan dengan turunan dari angka dalam kurung tadi yang kita dapatkan negatif 2X. Selanjutnya kita operasikan, kita dapatkan negatif 2X dibagi 2 akar 2 dikurangi X kuadrat. Kemudian kita bisa hilangkan, kita bagi 2 di sini, dan kita dapatkan hasil turunan dari V adalah negatif X dibagi akar 2 dikurangi X kuadrat. Langsung saja kita coba di soal ya teman-teman, kita masukkan ke dalam rumus. Untuk nilai rumus yang sudah kita ketahui tadi, kita dapatkan hasilnya tadi dan kita masukkan untuk U, di sini nilai dari X, kemudian kita kali dengan turunan V yang sudah kita cari tadi, yaitu negatif X dibagi akar 2 dikurangi X kuadrat, ditambah turunan dari U, yaitu 1 dikali dengan V, yaitu akar 2 dikurangi X kuadrat. Selanjutnya, kita kalikan masing-masing di sini, dan kita dapatkan negatif X kuadrat dibagi akar 2 dikurangi X kuadrat ditambah akar 2 negatif X kuadrat. Lalu, jika sudah seperti ini, kita apakan? Kita samakan penyebutnya supaya bisa dikerjakan lebih lanjut. Jadi, di sini kita kalikan dengan akar 2 dikurangi X kuadrat ya, teman-teman. Selanjutnya, kita akan dapatkan hasil negatif X kuadrat ditambah 2 dikurangi X kuadrat dari perkalian ini dibagi akar 2 dikurangi X kuadrat. Kemudian hasil akhir yang akan kita peroleh turunan dari Fx, X dikali akar 2 min X kuadrat adalah negatif 2X kuadrat ditambah 2 dibagi akar 2 min X kuadrat. Lalu di sini kita dapat cek, yaitu grafik fungsi dari Fx sebelum diturunkan dan sesudah diturunkan. Dapat kita lihat ya teman-teman, di sini grafiknya sangat berbeda. Di sini untuk grafik dari nilai fungsi Fx, di mana X dikali dengan akar 2 min X kuadrat, disimbolkan dengan warna hijau di sini, teman-teman. Disimbolkan dengan warna hijau pada garis F dengan bentuk seperti huruf S, seperti ini ya, teman-teman. Kemudian, mari kita cek grafik untuk nilai yang sudah kita turunkan, yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu grafik dari negatif 2X kuadrat ditambah 2 per akar 2 dikurangi X kuadrat. Di sini kita dapatkan grafik kurva terbalik atau kurva ke bawah tak hingga seperti ini ya teman-teman. Kita dapatkan ini karena di sini nilainya adalah negatif dari kuadrat. Jadi bisa kita lihat perbandingannya sangat berbeda ya teman-teman. Nah, berikut tadi adalah 5 soal UTS dari materi yang sudah kita pelajari selama setengah semester di semester 2 ini dari mata kuliah matematika Fakultas Geografi.
Saya pribadi meminta maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan dan menjelaskan soal yang sudah saya kerjakan tadi. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Kita bisa mengamalkan apa yang kita peroleh hari ini, dan terima kasih atas teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini. Semoga mendapatkan manfaatnya. Sehat-sehat untuk teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.